Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini saya bertugas dalam calon guru penggerak. Kegiatannya saya lakukan mengenai budaya positif. Hari ini saya dan bersama Dewan Guru akan mencoba melakukan suatu kegiatan yang ini merupakan kegiatan diseminasi saya, sehingga apa yang saya lakukan bisa kita terapkan bersama, yaitu mengenai budaya positif. Adapun konsep inti budaya positif yaitu yang nanti akan saya jabarkan dalam nilai-nilai perubahan paradigma belajar yang bisa nanti saya sampaikan, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Dari perubahan paradigma belajar, bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai seorang guru harus mulai menerapkan kata dasar menuntun dalam artian kita sebagai guru tidak hanya sekedar mengajar apa yang ada di buku, tetapi kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu kita ibaratkan adalah seperti padi yang bisa kita dari menanam, kemudian memelihara, kemudian kita akan menikmati panen yang lebih baik. Nah, motivasi perilaku manusia yang paling harus kita ketahui dalam diri murid yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang dimaksud adalah datang dari kesadaran diri murid tersebut, bukan berdasarkan unsur paksaan atau dari guru pada saat kita mengajar. Nah, bagaimana motivasi manusia tersebut bisa terwujud? Seperti hanya dengan disiplin positif apa yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin maju, disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, disiplin yang kita maksud yaitu disiplin positif.
merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti apa yang sampaikan, bahwasanya disiplin itu tidak bisa kita paksakan, harus datang daripada diri sendiri siswa tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukan atau menindaklanjuti siswa yang tidak disiplin. Nah, salah satunya mungkin dulu saya sebelum menjadi calon guru penggerak, saya biasa melakukan konsekuensi. Artinya ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, dia akan kita berikan suatu konsekuensi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Contoh misalnya, dia datang terlambat misalnya ketika bel pelajaran sudah mulai. Nah, konsekuensinya kadang-kadang anak itu kita suruh untuk berdiri di depan sekolah misalnya. Contoh yang lain misalnya konsekuensi siswa itu tidak membuat tugas misalnya. Nah, ketika sudah tidak buat tugas, otomatis kita akan menambahkan tugas tersebut. Nah, itu disebut dengan penerapan konsekuensi. Nah, yang paling jelek lagi kita sebagai guru dengan cara menghukum. Misalnya siswa tidak membuat tugas, kita menghukum anak untuk keliling lari lapangan sebanyak 12 kali itu misalnya, sehingga anak-anak akan merasa tersakiti, bahkan tidak nyaman, bahkan akan dendam dengan kita. Nah, kemudian konsep seperti apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah dengan cara melakukan pendekatan yang sifatnya memberikan penyadaran atau yang tadi sampaikan, yaitu sebuah kesadaran intrinsik dari diri siswa itu sendiri, sehingga akan memunculkan suatu keyakinan tersendiri dan siswa tersebut akan merasa sadar diri. Nah, pendekatan itu yang nantinya akan kita terapkan bersama, sehingga ke depan anak-anak akan bisa menunjukkan suatu kesadaran diri dibanding adanya suatu unsur paksaan daripada orang lain. Nah, yang di bawah juga ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru biasanya kita itu berada di posisi apa? Misalnya di posisi kadang-kadang kita posisikan sebagai teman. Nah, tapi kalau sudah dengan guru lain karena bukan temannya, otomatis siswa tersebut tidak akan mau menurut. Itu jeleknya sekali. Kemudian posisi kontrol pemerintah misalnya, atau memposisikan kesalahan anak tersebut, itu juga kurang baik. Yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Nah, di sini posisi kontrol manajer itu kita mengontrol anak dan menggali semua kesalahannya. Kemudian kita menerapkan sistem dari posisi anak tersebut bersalah, kita jadikan posisi anak tersebut tidak bersalah. Kemudian menggali keyakinannya, apa yang mereka dianggap tidak baik, kemudian apa hal yang seharusnya dia lakukan. Cukup kita mengarahkan saja, tidak harus kita memberikan suatu hukuman atau membuat suatu anak itu lebih bersalah lagi. Tanyakan saja kepada anak tersebut, kamu yakin apa yang kamu lakukan itu baik? Nah, jika tidak, ke depan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu? Mungkin seperti itu. Dengan demikian, nilai-nilai kebajikan anak itu akan muncul, baik rasa bersalah, kemudian dia bisa menghargai yang lebih tua atau menghargai temannya, kemudian tidak menyakiti teman, dan lain-lain pun akan muncul. Tanggung jawab, mandiri. Nah, berdasarkan tersebut, Bapak Ibu guru wali kelas,
kita diharapkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang baru bagi saya untuk Bapak Ibu ketahui, karena yang saya ketahui dulu itu ada peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan sekolah? Kira-kira Bapak Ibu guru? Kalau peraturan sekolah misalnya apa Ibu Bapak guru? Peraturan sekolah yang ada di sekolah kita apa? Satu, datang tepat waktu. Ada yang lain lagi, bagi satu. Pak Gede, apa peraturan sekolah kita kepada siswa atau guru misalnya dalam satu sekolah kita? Nah, menggunakan seragam sekolah sesuai hari. Nah, jika kita menyampaikan sesuatu peraturan, pasti yang paling pertama yang kita katakan pasti tidak boleh datang melebihi jam sekolah, atau tidak boleh melanggar atau tidak memakai seragam sekolah. Nah, sedangkan keyakinan kelas, nah kita akan rubah pandangan kita, itu membalikkan suatu kalimat negatif yang melarang dan memojokkan anak harus mengikuti aturan itu, kita rubah menjadi suatu yang positif. Misalnya contoh, tadi peraturannya adalah tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kalau kita rubah menjadi suatu keyakinan, terlambat adalah apa ya? Hadir tepat waktu, ya itu kan. Kita hadir tepat waktu itu misalnya. Nah, itu akan menjadi suatu keyakinan diri, bukan sebagai suatu peraturan atas dasar paksaan sekolah tersebut, aturan sekolah tersebut. Manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Salah satunya kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita jadikan konsep kita untuk mengimplementasikan ke siswa. Salah satunya adalah bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang paling hakiki itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Di sini penguasaan yang dimaksud harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan. Salah satu contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang paling biasanya kita lihat di sekolah, khususnya kelas SD, adalah kebutuhan kesenangan. Di sini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini merupakan kebutuhan yang sering kita lihat di tingkat anak SD. Baiklah Bapak Ibu guru, kita lanjut saja. Ini adalah bagian daripada motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini akan berakibat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Inilah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik yang harus kita hindari sebagai guru, karena ini tidak akan bertahan lama. Sedangkan motivasi intrinsik atau datang dari diri siswa tersebut, nah ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi intrinsik inilah yang kita ingin wujudkan dibandingkan dengan motivasi intrinsik atau datang dari guru ataupun teman lainnya ataupun orang tua. Lanjut ya.
Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi manajer adalah paling tepat bagi saya sebagai calon penggerak untuk diterapkan, karena kembali kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, itu akan terpenuhi ketika dia memang memiliki motivasi intrinsik datang dari dirinya sendiri. Kalau menghukum, dia akan dendam. Kita akan di jalan bisa kita dicegal, ya. Itu membuat merasa bersalah, anak akan kecewa. Kemudian posisi teman, kalau tidak dengan teman, dia akan berbeda. Dia misalnya saya sebagai guru, dia menurun dengan saya, senang sekali. Tapi ketika dengan guru yang lain, dia tidak akan pernah mau mengakui atau ikut belajar dengan baik. Apalagi pemantau itu hanya melihat, memantau, akan dasar memantau. Nah, inilah manajer. Berarti kita mendidik diri siswa agar dia memiliki keyakinan diri dan memiliki kesadaran diri. Lanjut deh. Baiklah Bapak Ibu guru, kita di sesi terakhir ini saya hanya ingin mencoba apa yang saya dapatkan dalam kegiatan calon guru penggerak, khususnya beberapa nilai-nilai yang bisa saya tularkan kepada Bapak guru itu bisa diimplementasikan di kelas masing-masing, sehingga atas dasar kesadaran kita sebagai guru dengan kebutuhan yang diinginkan oleh siswa itu, sehingga mampu mewujudkan suatu kesadaran diri pada siswa tersebut, sehingga apa yang kita lakukan memang benar-benar bisa menggali kesadaran daripada siswa itu, bukan atas unsur paksaan. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jika ada yang ditanyakan silakan, sehingga sesi bisa saya akhiri. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua guru. Oke, Pak Gede. Izin bertanya Pak Kade, bagaimana ini Pak? Izin bertanya Pak Kade, bagaimana caranya kita menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas supaya anak-anak itu mau mengikuti keyakinan kelas ini tadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya pada hadir. Bagaimana cara kita membuat suatu keyakinan agar keyakinan tersebut bisa dilakukan oleh anak-anak? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, membuat kesepakatan bersama. Tidak guru yang membuat keyakinan kelas itu, kadang-kadang kita sendiri membuat, kemudian anak mengikuti. Kita gali dari pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak. Kalau dia belum tahu tentang keyakinan dan peraturan, biarkan dulu dia membuat peraturan. Satu misalnya, tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh mencontek, tidak boleh. Nah, setelah dia mendapatkan suatu peraturan-peraturan, baru kita rubah menjadi suatu keyakinan seperti apa yang sampaikan. Kalimat yang dulunya negatif, kata tidak boleh dan akan berimbas memojokkan siswa, kita rubah menjadi suatu kalimat yang positif, sehingga dapat menggali keyakinan tersebut adalah suatu kesepakatan kita bersama dan memang diyakini oleh siswa bisa diwujudkan, sehingga bisa saya simpulkan keyakinan itu tidak ada unsur paksaan. Yang terpenting bisa dilaksanakan oleh siswa yang berada di dalam kelas itu. Tidak harus banyak, hanya beberapa saja. Mungkin itu Pak. Jadi mungkin ada guru yang lain? Tidak ada ya? Oke, karena tidak ada, hari ini cukup sekian
apa yang sampaikan mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Susume dan diakhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, salam Gema Santi, damai. Perkenalkan, nama saya IGD Arya Pradipta SPD. Saya guru SD Negeri 1A dan saya mengajar di kelas 4 sekaligus rekan dari calon guru penggerak Bapak Kadek Suwardana. Dalam pengimasan yang telah dilakukan oleh Bapak Kadek Suwardana tentang budaya nilai positif, beliau telah memberikan banyak pengetahuan baru bagi guru-guru dan supaya bisa diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran setiap saat, termasuk di dalamnya tentang perencanaan pembelajaran, evaluasi, termasuk keyakinan kelas. Untuk itu, semoga apa yang telah diimbaskan oleh Bapak Kadek Suwardana dapat diikuti oleh semua rekan-rekan guru di SD Negeri 1A. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Ada yang tahu? Tahu apa tidak? Kalau peraturan kelas anak-anak tahu? Tahu. Contoh peraturan kelas kayak gimana? Angkat tangannya. Ya, tidak boleh mencoret-coret meja. Contoh yang lain. Kalau peraturan ya, peraturan kelas. Yang lain selain tidak boleh mencoret-coret meja, yang tidak boleh dilakukan di kelas apa? Ya. Tidak boleh bermain. Bagus, tepuk tangan. Nah, ini peraturan ya. Itu yang disebut dengan peraturan kelas. Ya, yang lain sebelum Bapak sampaikan keyakinan kelas, ya, ada yang lain peraturan kelas yang kira-kira anak-anak tahu atau sudah pernah dilakukan oleh ibu gurunya. Ayo, satu aja. Tidak boleh mencoret-coret meja. Tadi apa? Tidak boleh bermain. Lagi satu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan seperti apa yang disampaikan tadi, tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh memukul teman, tidak boleh berkata kasar misalnya. Itu keyakinan atau peraturan? Hah? Ya, kita lanjut ke latar belakangnya. Bahwasanya mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam belajar, sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh murid. Perlu nggak kita membuat suatu keyakinan kelas? Perlu ya. Apa tujuannya? Agar anak-anak itu nyaman dalam belajar. Salah satunya tadi yang disampaikan itu tidak boleh mencoret-coret meja. Kalau ada yang teman-teman mencoret meja, apakah yang lain merasa terganggu? Rasa atau berkata kasar misalnya, atau mencontek misalnya pekerjaan temannya, merasa terganggu nggak? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas kita dibentuk, kita akan lakukan peraturan kelas. Membuat peraturan kelas dulu ya. Nanti peraturan kelas itu kita akan ubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Kalau kalimat keyakinan kelas itu lebih positif dari posisi negatif menjadi positif. Contoh misalnya, tidak boleh mencoret-coret meja kayak tadi. Kalau kita jadikan keyakinan, mencoret-coret meja adalah perbuatan yang tidak baik. Itu keyakinan kita, berarti setiap anak tidak boleh mencoret-coret meja.
Meja. Contoh lagi satu tadi, apa tadi yang satu temennya bilang? Tidak boleh bermain. Kalau kita ubah dalam bentuk keyakinan, di dalam kelas ya, di dalam kelas bermain adalah perbuatan yang tidak baik, mencerminkan perbuatan yang tidak baik. Itu ya. Atau tadi bisa kita sebutkan nanti coret-coret bangku ya. Merawat kelas adalah tugas kita bersama. Itu disebut keyakinan. Sesuatu yang negatif kita ubah menjadi positif. Oke anak-anak, sebelum kita membuat keyakinan kelas, anak-anak sekarang tulis satu peraturan kelas. Lalu di peraturannya tidak boleh menyakiti teman. Kalau kita dijadikan keyakinan, bisa kita sampaikan menjaga kenyamanan kelas, saling menjaga kenyamanan dan keamanan kelas. Sepakat dengan keyakinan kelas? Oke, hari ini cukup. Ya, terima kasih banyak anak-anak perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mengakhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gede Anolasmana, kelas 6 SDN 1A. Perasaan saya tentang melakukan keyakinan kelas sangat senang dan bangga karena bisa menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas bersama Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman, sehingga mengajarkan saya arti tanggung jawab. Terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Putu Gendus Rayuning Prabuan dari kelas 6 SDN 1A. Perasaan saya setelah melakukan keyakinan kelas sangat senang karena bersama Bapak Guru dan teman-teman bisa menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Semoga ke depan kita bisa mewujudkan keyakinan kita. Terima kasih.